wabarakatuh. Puji dan syukur tak henti kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tiada henti memberikan nikmat, berkah, dan hidayahnya kepada kita semua. Karena nikmat dan hidayah dari Allah berupa keimanan dan keislamanlah yang membuat kita tetap kokoh berjalan di atas jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ke muka bumi ini sebagai rahmatan lil alamin. Jemaah rahimakumullah, kita lahir di bumi ini dalam keadaan tak berilmu. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada semua manusia, terutama umat Islam, untuk belajar atau menuntut ilmu sebagai bekal untuk menjalani kehidupan. Dan setiap orang tua berkewajiban mendidik dan mengajarkan ilmu pengetahuan kepada anaknya. Hal ini sesuai dengan sabda Rasul, belajarlah, karena seseorang tidak dilahirkan dalam keadaan pandai, dan pemilik ilmu itu tidak sama dengan orang yang bodoh. Dalam pandangan Islam, ilmu adalah sesuatu yang tergolong suci. Ilmu bagikan cahaya di malam yang gelap. Seseorang tidak akan dapat berjalan dengan baik di malam yang gelap tanpa cahaya. Demikian pula halnya seseorang tidak dapat membedakan yang benar dan yang salah, kecuali dengan ilmu. Mengenai perintah menuntut ilmu, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan secara tersirat dalam wahyu yang pertama diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, yaitu Quran Surat Al-Alaq ayat 1-5. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmu lah yang maha pemurah, yang mengajar manusia dengan perantara kalam. Dia mengajar kepada manusia apa yang tidak diketahuinya. Wahyu pertama ini sebagai tanda pengangkatan Muhammad menjadi utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala, memerintahkan Iqra, yaitu bacalah, meski tak secara langsung mengatakan belajarlah. Namun perintah Allah dalam ayat ini untuk membaca adalah perintah tersirat kepada manusia untuk belajar, karena membaca merupakan salah satu cara untuk belajar. Membaca yang dimaksudkan di sini tak sekedar membaca buku atau materi pelajaran, tetapi juga bermakna sebagai perintah untuk membaca dan memahami tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidakkah kita sadari bahwa wahyu pertama ini yang memerintahkan untuk membaca mengandung makna yang sangat luas tentang pentingnya belajar? Allah tidak menurunkan wahyu pertama berupa perintah untuk sholat, puasa, sedekah, zakat, dan sebagainya. Tapi perintah Iqra, yaitu bacalah, yang dapat kita tafsirkan sebagai perintah untuk belajar. Ini menunjukkan bahwa sebelum kita beramal, kita wajib berilmu, yang insya Allah akan mengantarkan pada kebahagiaan dunia akhirat. Islam tidak menghendaki umatnya sengsara di dunia dan akhirat. Oleh sebab itu, perintah menuntut ilmu tidak dibedakan antara laki-laki dan perempuan. Tegasnya, menuntut ilmu itu wajib bagi setiap orang Islam, meskipun di tempat yang jauh dari negerinya. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW, tuntutlah ilmu walaupun di negeri Cina, karena sesungguhnya menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim. Sesungguhnya para malaikat meletakkan sayap-sayap mereka pada penuntut ilmu, karena ridho terhadap ilmu yang dituntutnya. Hadis riwayat Ibnu Abdi Albar. Dari ayat dan hadis di atas dapat disimpulkan bahwa hukum menuntut ilmu pada dasarnya adalah wajib atau fardu. Ada yang hukumnya fardu ain seperti menuntut ilmu agama, terutama yang berkaitan dengan ibadah kepada Allah seperti cara berwudu, sholat, dan sebagainya. Ada pula yang hukumnya fardu kifayah, seperti ilmu-ilmu yang dibutuhkan untuk mendukung urusan-urusan dunia, seperti ilmu kedokteran. Karena ilmu ini menjadi sesuatu yang sangat penting untuk memelihara tubuh, atau ilmu hitung, karena ini menjadi sesuatu yang penting di dalam muamalah, pembagian wasiat, harta waris, dan lainnya. Selain itu, hukum menuntut ilmu bisa berubah menjadi haram jika ilmu yang dipelajari dapat mendatangkan mudarat bagi diri sendiri maupun orang lain, atau menyesatkan dan membahayakan, seperti ilmu hitam, ilmu sihir, ilmu santet, dan sebagainya.
Allah mewajibkan manusia menuntut ilmu bukan tanpa sebab. Ada banyak sekali keutamaan menuntut ilmu yang dijelaskan dalam Al-Quran dan Sunnah Rasul. Tersurat janji Allah untuk mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan berilmu, tak hanya di dunia tapi juga di akhirat. Hal ini sejalan dengan sabda Rasulullah mengenai kebahagiaan dunia akhirat yang dapat diperoleh dengan memiliki ilmu pengetahuan. Siapa yang menginginkan kebahagiaan dunia, maka harus dengan ilmu. Siapa yang menginginkan kebahagiaan akhirat, maka harus dengan ilmu. Dan siapa yang menginginkan kebahagiaan keduanya, maka harus dengan ilmu. Pekerjaan menuntut ilmu merupakan ibadah. Orang yang menuntut ilmu akan diberikan pahala yang sangat besar dan dimudahkan baginya jalan menuju surga. Rasulullah SAW bersabda, siapa yang menempuh suatu jalan untuk menuntut ilmu, niscaya Allah akan memudahkan baginya jalan ke surga. Hadis riwayat Muslim. Satu hal lagi yang harus diketahui bahwa orang yang berilmu memiliki pendirian yang teguh, tidak mudah terombang-ambing, serta tidak mudah tergoda oleh bujukan syaitan. Bahkan dalam sabdanya, Rasulullah menyebutkan bahwa seseorang yang berilmu lebih sulit digoda oleh syaitan daripada 1000 ahli ibadah yang tidak berilmu. Hadis riwayat Tirmizi. Selanjutnya yang tak kalah pentingnya untuk direnungkan adalah bahwa pada suatu saat nanti yang kita tak ketahui kapan datangnya, entah hari ini, esok, lusa, atau kapan saja Allah berkehendak, malaikat maut akan datang menjemput kita untuk menjalani kehidupan lain di alam yang berbeda. Ketika masa itu tiba, tak ada lagi yang dapat kita lakukan untuk menambah isi pundi-pundi pahala kita. Terputuslah kita dari kehidupan dunia, kecuali 3 hal, yaitu sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, serta anak soleh yang selalu mendoakan. Sebagaimana sabda Rasul, jika anak Adam meninggal dunia, maka terputuslah amalnya kecuali 3 hal, yaitu sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, anak soleh yang selalu mendoakan orang tuanya. Hadis riwayat Muslim. Hadis ini menunjukkan pentingnya ilmu pengetahuan sebagai investasi masa depan. Dengan sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, serta anak soleh yang selalu mendoakan, kita tetap mendapat tambahan pahala, meski kita tak lagi menjalani kehidupan di alam fana ini. Hadis ini juga menyeratkan perintah untuk memanfaatkan ilmu yang kita miliki. Tak hanya sekedar mengetahui suatu ilmu, tapi perlu pengamalan dalam kehidupan. Kata orang bijak, ilmu tanpa pengamalan ibarat pohon tanpa buah. Ada pula yang menyebutkan ilmu tanpa amal pincang, dan amal tanpa ilmu buta. Oleh karena itu, harus ada kesesuaian antara ilmu dan amal. Selain mengamalkan ilmu yang kita miliki, kita juga diperintahkan berbagi ilmu atau mengajarkan ilmu yang kita miliki kepada orang lain. Berbagi ilmu dengan orang lain tak sama dengan berbagi harta. Jika kita memberikan harta kita kepada orang lain, maka secara otomatis kita akan kehilangan harta itu, atau dengan kata lain, kita tak lagi memilikinya. Berbeda halnya dengan memberikan ilmu. Jika kita mengajarkan ilmu pengetahuan kepada orang lain, kita tidak akan kehilangan ilmu pengetahuan yang kita miliki, tetapi malah semakin menambah penguasaan kita terhadap ilmu tersebut. Yang harus kita ingat adalah ilmu yang dimiliki hendaknya tidak membuat kita tinggi hati dan merasa lebih hebat dari orang lain. Niat menuntut ilmu hendaknya didasari keikhlasan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang menuntut ilmu dengan niat untuk membanggakannya di hadapan manusia diancam akan dimasukkan ke dalam neraka. Sabda Rasul yang artinya, janganlah kalian menuntut ilmu untuk membanggakannya terhadap para ulama dan untuk diperdebatkan di kalangan orang-orang bodoh dan buruk perangainya. Jangan pula menuntut ilmu untuk penampilan dalam majelis, pertemuan atau rapat, dan untuk menarik perhatian orang-orang kepadamu. Barang siapa seperti itu, maka baginya neraka. Hadis riwayat Tirmizi dan Ibnu Majah. Ilmu pengetahuan berkembang seiring dengan perkembangan zaman. Jika kita berhenti belajar sementara ilmu pengetahuan semakin berkembang, maka kita akan tertinggal. Oleh karena itu, proses belajar manusia tak hanya berhenti ketika kita menyelesaikan studi di bangku pendidikan. Menuntut ilmu tak hanya dilakukan di bangku sekolah atau kuliah.
Sejatinya dunia ini adalah laboratorium pendidikan. Setiap elemennya adalah sarana untuk menambah wawasan dan mengambil pelajaran. Karena itulah, proses belajar manusia harusnya berawal sejak manusia dilahirkan hingga kematian menjemput. Rasulullah SAW bersabda, "Tuntutlah ilmu sejak dari buayan sampai liang lahat." Hadis tersebut menjadi dasar dari ungkapan long life education atau pendidikan seumur hidup. Berdasar dari hadis itu pula, kita harusnya termotivasi agar tak pernah lelah untuk belajar. Kita niatkan perjuangan menuntut ilmu ini sebagai ibadah kepada Allah dengan niat suatu hari kelak akan kita bagi kepada orang lain. Agar ilmu yang kita miliki tak hanya bermanfaat untuk diri kita, tapi juga makhluk Allah yang lain. Jangan pernah berhenti belajar hal-hal bermanfaat selama kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan niat ikhlas karena Allah, mudah-mudahan kita semua memperoleh keutamaan menuntut ilmu seperti yang dijanjikan oleh Allah dan Rasul-Nya. Amin. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Jika ada kekurangan itu datangnya dari diri saya sebagai makhluk gaib yang terluput dari khilaf, dan atas semua kesalahan itu mohon dimaafkan dan dimohonkan ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.